Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat. Kita ulangi ya. Jawab salamnya hukumnya wajib. Nah, kakak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Kurang semangat nih. Iya, udah siang, Kak. Udah makan? Sudah. Ada yang belum. Jadi nanti kalau setelah dari kegiatan ini makan dulu terus istirahat ya, biar semangat. Nah, semangat dong, ada kakak nih. Dah, ulangi. Selamat siang. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Tuhan biasa. Allah. Baik, gerakan dong. Kalau kakak tanya bagaimana kabarnya hari ini, alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Bisa? Lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, kakak minta satu orang mimpin doanya. Kakak minta Asih. Nah, silahkan. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, dengan doa tadi, semoga kegiatan kita pada hari ini lancar hingga akhir nanti. Amin. Nah, udah kenal sama kakak? Belum. Kalau belum, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oke. Kita perkenalan dulu ya. Nah, jadi perkenalannya sebutin nama terus hobinya. Mulai dari adik-adik kakak dulu atau kakak dulu? Kakak dulu. Oke, kakak dulu ya. Nah, perkenalkan nama kakak Kak Evi Muklisa. Kakak bisa manggilnya dengan Kak Evi. Nah, hobi kakak, nih coba tebak. Menyanyi. Iya betul, hobi kakak menyanyi. Nah, sekarang adik-adik kakak memperkenalkan diri, dimulai dari kiri kakak. Perkenalkan, nama saya Dr. Nusita. Saya kami berkuliah. Hobi membaca, Badria hobinya membaca. Nah, lanjutkan setelahnya. Nama saya Dewi. Namanya Dewi, hobinya olahraga. Kalau boleh tahu hobi olahraga apa tuh, Dewi? Badminton. Oke, sebelahnya. Putri hobinya menulis. Oke, bagus. Silahkan di belakang ya. Perkenalkan, nama saya Nizam Ningsih, biasa dipanggil Ningsih. Oke, Ningsih hobinya menulis, sama dengan Putri ya menulis. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Nurjana Putri. Biasa dipanggil Jana. Hobi saya Oke, hobinya hobi. Sebelahnya? perkenalkan, nama saya Raima. Hobi Oke, hobinya berenang, bagus. Yang di belakang? Siapa namanya?
Perkenalkan, nama saya Amora. Hobi saya basket. Oke, Amora hobinya basket, bagus. Sebelahnya? Perkenalkan, nama saya Nia. Hobi saya berenang. Oke, Nia hobinya berenang. Nah, Puasa. setelah dari perkenalan tadi, kita dapat mengenal satu sama lain. Nah, oke. Selanjutnya, ada yang tahu nggak kegiatan kita pada hari ini itu ngapain? Ada yang tahu? Tidak. Oke, tidak. Nah, kakak sedikit menjelaskan kegiatan kita pada hari ini. Nah, nama kegiatan kita pada hari ini yaitu bimbingan klasikal. Ada yang pernah mengikuti bimbingan klasikal? Belum. Nah, kakak jelaskan sedikit ya mengenai bimbingan klasikal. Nah, jadi bimbingan klasikal adalah salah satu strategi layanan bimbingan dan konseling yang dimana dilaksanakan di dalam ruangan untuk membahas materi dari layanan bimbingan dan konseling. Nah, tujuannya adalah agar adik-adik kakak memahami apa materi yang kakak sampaikan nantinya, agar adik-adik kakak ini bisa dapat mengembangkan pengembangan pribadi, sosial, belajar, dan karirnya. Nah, kan tadi kakak membahas mengenai materi kan. Nah, materi kita pada kegiatan kita pada hari ini yaitu, ada yang bisa lihat yang di depan? Ada yang tahu? Kelihatan dari belakang? Ada kelihatan? Ya. Kita baca sama-sama. Etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Oke, bagus. Nah, jadi materi kita pada kegiatan bimbingan klasikal pada hari ini yaitu etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Nah, kenapa sih kakak ngambil materi mengenai etika dalam bergaul dengan teman sebaya? Nah, karena pada saat usia yang sekarang kita mencari jati dirinya, bagaimana kita memilih teman yang baik, bagaimana cara kita bergaul agar kita dapat mengembangkan sosialnya secara harmonis tanpa adanya perselisihan di antara satu teman dengan teman yang lainnya. Nah, kan tadi materinya mengenai etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Ada yang tahu nggak apa sih etika itu? Coba angkat tangannya. Nah, silakan Asih. Perilaku. Oke, perilaku. Etika, kata Asih katanya perilaku. Nah, ada yang lain? Oke, Dewi bagus. Etika adalah sikap. Ya, jadi etika itu adalah cara sikap kita berperilaku sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Nah, ada yang melihat nih yang di depan mengenai etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Ada Pak? Lihat. Nah, Kakak minta satu orang baca. Kiki, silahkan Ki baca pengertian etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Adalah Etika aturan atau pedoman sikap yang berperilaku seseorang dalam menjalin hubungan sosial
dengan orang lain agar tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai dan tidak saling merugikan. Oke, sampai situ. Nah, terima kasih kepada Kiki. Nah, jadi pengertian dari etika dalam bergaul teman sebaya adalah aturan atau sikap dalam berperilaku seseorang untuk menjalin hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya agar tercipta hubungan yang harmonis sehingga tidak terjadi perselisihan dan konflik di dalamnya. Nah, etika bergaul dengan teman sebaya ini sangat penting. Ya enggak? Etika dalam bergaul sangat penting enggak? Ya. Iya, Kak. Karena apa? Kenapa kita harus beretika dengan teman sebaya? Ada yang tahu? Agar apa? Agar apa? Ada yang tahu? Nah, agar tercipta hubungan yang harmonis, saling menghargai, dan tidak ada konflik atau perselisihan di dalamnya. Nah, tujuan dari etika dalam teman sebaya. Ada yang tahu? Apa? Coba Dewi, dengan suara yang keras agar teman-temannya tahu. Menciptakan hubungan pertemanan yang sehat dan harmonis. Oke, menciptakan hubungan pertemanan yang harmonis dan sehat. Bagaimana tujuannya? Kalau misalnya kita ada etika yang baik dengan teman, kita tuh harus mempunyai etika. Selain kita mempunyai etika dengan orang tua, kita juga harus mempunyai etika dengan teman sebaya kita agar hubungan pertemanan kita lebih sehat dan harmonis. Nah, yang kedua, tujuan dari etika dalam bergaul apa? Oke, bagus. Jadi tujuan etika dalam bergaul yang kedua, menghindari konflik atau pertengkaran dan kesalahpahaman di antara teman kita. Nah, yang ketiga, oke. Jadi tujuan etika dalam bergaul yaitu membangun sikap saling menghormati antara teman, sikap menghargai antara teman, dan sikap saling tolong menolong. Nah, yang keempat yaitu tujuannya menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap sesama teman kita, baik itu di lingkungan kita yang sekarang di panti, di sekolah, dan di masyarakat. Dan yaitu tujuannya meningkatkan kemampuan cara kita bersosialisasi dengan baik di lingkungan sekolah dan masyarakat. Nah, pernah nggak kalian menemukan teman yang suka baca rulik? Ada Kak? Sering. Terus berkata-kata yang kasar dengan diri kita. Terus kalau misalnya teman kalian seperti itu, apa yang kalian lakukan? Kadang dibalas ya. Kadang dibalas. Ya. Ada yang balas. Kadang dibalas ya. Kalau terlalu kasar Itu perbuatan yang tidak baik. Kalau misalnya saling membalas, yang betulnya yaitu menasehati, menegur teman yang berbuat salah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu perilaku positif dalam etika bergaul dengan teman sebaya.
Nah, perilaku positif yang pertama yaitu kita menjadi pendengar yang baik dengan memberikan kesempatan kepada teman untuk berbicara dan mendengarkan tanpa membicarakannya di belakang. Nah, yang kedua yaitu tidak mengolok-olok dan tidak membuli. Mengolok-olok itu sama dengan mengejek. Ada di sini yang pernah terejek oleh temannya. Asik aja asik kan. Mulutnya tuh langsung dia. Asik. Nih kita belajar nih. Kalau misalnya kita punya etika yang baik, apa tadi? Terhindar dari konflik permasalahan. Tuh, tidak mengolok-olok atau membuli. Menjauhi sikap merendahkan atau menyakiti teman. Itu asik. Biasanya teman secara fisik maupun verbal. Yang ketiga yaitu berbagi dan saling membantu. Salah satu sikap positif dalam berperilaku dengan teman sebaya yaitu berbagi dan saling membantu. Membantu, kalau misalnya contoh dari membantu apa? Membantu dengan teman itu apa? Membantu temannya. Oke, terus lagi membantu yang sedang membantu teman yang sedang kesulitan dan tidak pelit berbagi informasi atau materi pelajaran. Terus bersikap empatik. Ada yang tahu apa itu bersikap empatik? Yaitu berusaha memahami dan merasakan apa yang dirasakan oleh teman. Kita itu harus bersikap empati kalau misalnya ada teman yang lagi ada masalah dan yang lainnya. Dan yang terakhir yaitu menjaga rahasia teman dengan tidak menyebarkan cerita pribadi teman kepada teman yang lainnya. Nah, kalau jika kita tidak ada etika terhadap teman, apa yang terjadi? Apa tadi Kak? Jika kita tidak ada etika terhadap teman, Kita dijauhi teman Kak. oke, Tidak mau teman-teman. Tidak mau teman berteman dengan kita. oke, bagus. Kalau kita tidak ada etika dengan temannya, maka orang lain tidak akan berteman dengan kita. Nah, kemudian kalau misalnya kita tidak ada etika juga kita akan dijauhi oleh orang lain. Salah Kak. Terus kalau menurut Asih, kalau misalnya kita tidak ada etika di dalam teman sebaya, kan selain yang disebutkan temannya tadi, apa menurut Asih? Akan dibenci teman, Oke, akan dibenci teman. akan dikucilkan, Oke, bagus, akan dikucilkan. tidak memiliki teman, Ya, tidak memiliki teman, tidak memiliki teman. Dan kalau Kiki, menurut Kiki, kalau misalnya kita tidak ada etika dalam teman, apa yang terjadi? Apa yang terjadi menurut Kiki? Apa yang terjadi menurut Kiki? Hah? Oke, tidak dihargai oleh teman. Bagus. Nah, menurut Putih, kalau misalnya kita tidak ada etika dalam teman sebaya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Putih?
Apa yang terjadi Siti? Disisihkan oleh teman. Oke, disisihkan oleh teman. Nah, betul apa yang dikatakan adik-adik semuanya mengenai jika kita tidak ada etika terhadap teman. Yang pertama, kehilangan kepercayaan teman. Ya, rasa hilang kepercayaan sehingga kita nggak ada teman. Nah, yang kedua, dikasih dijauhi oleh teman. Ya. Ada yang di sini nggak punya teman. Tidak. Ada yang di sini merasa bersirkel. Tidak. Jadi nggak boleh ya bersirkel itu. Jadi kalau di sini kita hidup bersama. Kemudian jika kita tidak ada etika, munculnya konflik dan pertengkaran. Apa yang dikatakan kakak tadi yang di awal, yaitu kan kita menghindar, kalau kita ada etika, kita akan terhindar dari perselisihan dan permasalahan di dalam rumah. Nah, selanjutnya kakak mau minta kalian untuk contoh bagaimana sih beretika dengan teman. Boleh ke depan. Ibu kakak minta Dewi sama Aziz. Yes. Silakan ke depan. Ayo ke depan. Kalian berdua. Kami dua. Boleh. Boleh. Berdua di depan. Contohin sama teman-temannya bagaimana contoh berperilaku beretika dengan teman sebaya. Asih dan Kiki. Contohnya kalau misalnya contohnya etika yang baik. Ayo kita pergi sholat. Tunggu sini, di sini. Nah, di sini. Nah, bagaimana sih cara kita berbicara dengan teman yang baik? Saling mengajak. Gimana cara misalnya Asih mengajak Kiki yang baik? Kiki, ayo kita pergi sholat. Ayo pergi. Oke, drama gimana caranya? Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu untuk mereka berdua. Nah, silahkan duduk. Nah, jadi yang tadi itu merupakan contoh mengenai cara beretika dengan teman sebaya, yaitu dengan contohnya etika yang dicontohkan oleh Asih dan Kiki tadi tentang apa? Bersikap yang baik. Dengan Asih mengajak Kiki untuk pergi ke sholat. Ya, sholat. Nampaknya adik-adik kakak ini kurang bersemangat. Nah, agar semangat lagi, kita ice breaking dulu ya. Silahkan berdiri. Berdiri dulu ya. Ice breakingnya ikutin gerakan angkat dulu ya. Nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ingat, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gerakan tadi kita sambil bernyanyi.
Nah, ada yang hafal? Pada hari Minggu turut ayah ke kota. Ada yang hafal? Hafal? Oke, kita coba ya. Satu, dua, tiga dengan gerakan yang tadi. Pada hari Minggu turut ayah ke kota, naik dermaga istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja. Nana Delmazin payah baik jalannya. Lagi ini. Ada yang hafal? Saya dengar. Yang tadi. Ulang ya. Ulang. Nanti ada tingkatannya, ada sedang, pelan, sedang, laju, cepat. Yang pelan dulu. Ya, 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turun ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Tuk tik tak tik, 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 tuk suara sepatu kuda. Silakan duduk. Biar semangat. Oke. Nah, selanjutnya dari materi yang kita tadi, nah, kakak simpulkan sedikit ya mengenai materi kita, yaitu etika dalam bergaul dengan teman sebaya. Dapat disimpulkan, etika dalam bergaul dengan teman sebaya adalah keterampilan sosial yang sangat penting yang harus dikuasai oleh kita, khususnya pada remaja. Nah, dengan memiliki etika bergaul yang baik, kita akan dapat menjalin hubungan sosial yang sehat, terhindar dari konflik atau masalah, dan menjadi pribadi yang dihargai di lingkungan sosialnya. Etika tidak hanya menyangkut bagaimana kita bersikap kepada orang lain, tapi juga mencerminkan karakter, nilai-nilai yang positif di dalam diri kita sendiri. Nah, dari kegiatan kita pada hari ini, apa sih kesan yang adik-adik kakak dapatkan? Kakak mulai dari Badria. Satu kata. Senang. Asik. Dewi? Happy. Putih? Bahagia. Asik? Kesannya? Semangat. Kiki? Senang. Bahagia. Aura? Menyenangkan. Asik. Oke. Asik. Sekarang pesannya, kakak minta satu orang pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini. Semoga kita bisa melaksanakan kegiatan ini lagi, Kak. Oke. Semoga kegiatan kita dapat kembali dilakukan. Nah, tadi ada nih temannya yang bilang dapat dilakukan lagi nih kegiatan kita. Nah, kapan maunya? Minggu depan di tempat yang sama. Oke. Ya.
Jadi kita akan lakukan kegiatan bimbingan kelas kali ini di depan waktu yang sama, di ruangan yang sama, di jam yang sama, dengan materi yang sama. Kakak ucapkan terima kasih kepada adik-adik semua yang telah berkontribusi pada kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelum menutup kegiatan kita pada hari ini, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kata akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.